Kenapa sibuk banget? Ini loh ya, sama cowok yang DM aku gak jelas banget. Tiba-tiba nih ya, dia minta nomor WA aku, minta nomor rumah aku. Aku gak bisa sama sekali. Itu ganggu privasi gak sih? Sumpah itu ganggu privasi banget. Tapi bentar, aku gak tahu privasi itu apa sih? Privasi digital adalah hak individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadi mereka digunakan, disebarkan, dan dikumpulkan. Hal ini mencakup bagaimana informasi yang diberikan secara sukarela dan juga informasi yang secara otomatis dikumpulkan oleh platform yang mereka gunakan. Karena data privasi kita bisa disalahgunain untuk penipuan, penyalahgunaan identitas, atau bahkan identitas politik. Jadi penting banget buat kita untuk paham sama resikonya dan ambil langkah-langkah untuk mencegah data privasi kita sendiri. Nah teman-teman, apa aja sih ancaman privasi yang kita hadapi di era digital sekarang ini? Nah, ada banyak. Salah satunya adalah cybercrime, yaitu phishing, hacking, dan malware. Kita juga harus lebih waspada terhadap wifi publik yang tidak aman. Nah, selain itu juga adanya kurangnya pengawasan pemerintah dan data pribadi kita tuh disalahgunain. Jadi penting banget buat kita semua untuk tahu kalau misalkan ini terjadi, kita tuh mau lapornya kemana ya kalau data pribadi kita. Nah, yang pertama ada gunain kata sandi yang kuat dan kata sandi yang berbeda untuk setiap akunnya. Lalu kita lakukan verifikasi 2 langkah jika tersedia. Nah, teman-teman ada juga nih yaitu perbarui perangkat lunak dan hindari mengklik tautan dari sumber yang kita tidak ketahui. Nah, yang kedua, kita juga harus tahu soal di mana password kita udah kuat atau belum. Terus yang kedua, kita jangan sembarangan deh ya kasih password kita ke orang lain, apalagi sampai orang lain tuh tahu. Nah, untuk yang terakhir, kita tuh punya hak atas undang-undang tentang data privasi kita yang berlaku. Tuh. Nah, apa sih peran perusahaan dan pemerintahan dalam melindungi privasi kita? Pemerintah juga harus membuat dan mengawasi soal peraturan-peraturan tentang data privasi. Selain itu juga pemerintah juga harus mengawasi perusahaan-perusahaan apakah mereka itu udah patuh belum ya sama peraturan yang ada. Nah, kalau perusahaan, ia memiliki tanggung jawab dalam melindungi data mereka. Mereka juga harus melakukan langkah-langkah keamanan yang kuat dan transparan tentang bagaimana mereka mengumpulkan dan menggunakan data. Apa aja sih contoh nyata dari kasus privasi ini dan bagaimana cara kita menghindarinya? Nah, jadi ada yang beredar viral nih teman-teman. Jadi ada fotografer yang memotret beberapa warga yang sedang olahraga lari. Kemudian wajah-wajah mereka itu diambil tanpa izin dan dijual ke aplikasi dengan harga 65.000. Itu parah banget ya. Wow, parah banget sih itu. Kayak gitu. Jadi kita untuk mencegahnya itu bisa dengan menutupi wajah kita dengan topi atau pakai gelang yang bertuliskan no photo. Jadi itu bisa melindungi kita gitu. Nah, teman-teman, mari kita ingat dalam era digital saat ini, melindungi hak privasi bukan hak individu, melainkan hak kita bersama. Teman-teman, segitu aja penjelasan dari kita. Terima kasih udah menonton video kita tentang teknologi, komunikasi, dan privasi. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye. Bye.